Selama 10 tahun lebih, aku ke psikolog dan psikiater atas kondisi yang aku alamin. Kamu bisa tebak nggak diagnosanya kira-kira apa? Depresi, cemas, BPD, bipolar, dan lain-lain. Saat treatment, terapi obat maupun psikoterapi pun kayaknya nggak pernah sesuai dan pas gitu. Aku tuh jujur sampai di titik udah capek dan muak banget. Akhirnya ternyata semua itu tuh salah. Di umur 26 tahun, aku tuh baru sadar kalau aku sebenarnya punya ADHD yang nggak kelihatan. Kenapa sih dokter tuh nggak ngeh kenapa ADHD pada wanita itu selalu terlewat? Kok bisa ya kayak gini? Kalau kamu sering dibilang males, terlalu sensitif, atau udah capek banget nih pura-pura normal, bahkan ngerasa kok video ini kok aku banget ya, kita bongkar ya di video ini kenapa diagnosis ADHD di perempuan itu sering kali terlambat atau terlewatkan. Stay tuned. Hai, halo semuanya, namaku Amtiba. Untuk kalian yang baru datang di channelku, selamat datang. Di video ini kita akan bahas kenapa ADHD pada perempuan itu sering kali terlewatkan atau salah diagnosa. Ini terinspirasi dari pengalamanku sendiri dan beberapa teman-teman perempuanku yang juga punya ADHD. Ada beberapa referensi jurnal yang aku temuin akan menjadi referensi untuk video ini. Untuk jurnal referensinya, kalau kamu mau baca lebih lanjut, nanti akan aku cantumkan di description box di bawah ya. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke videonya ya. Video ini bakal kita bagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah alasan kenapa dokter atau tenaga medis profesional bisa nggak ngeh adanya ADHD pada perempuan. Kemudian masuk yang kedua, konsekuensi mental dan emosional sebagai efek dari masking ADHD di perempuan. Yang terakhir adalah tips dan trik berdasarkan pengalamanku sendiri yang telah aku lalui untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Kita masuk ke bagian yang pertama ya. Kenapa sih dokter bisa nggak ngeh ada ADHD dalam perempuan? Masalahnya tuh sebenarnya dari awal kriteria ADHD itu masih sering diidentifikasi dengan fitur dan gejala yang ada di laki-laki dengan hormonnya yang stabil dibandingkan perempuan. Perempuan itu kan hormonalnya tiap bulan fluktuatif ya, maka cara terlihatnya dan munculnya pun berbeda. Kalau di laki-laki itu suka loncat-loncat, berisik, berantem, nggak bisa diem, bahkan nggak bisa ikut aturan atau rule breaker. Bahkan mayoritas riset ADHD itu sendiri masih mengarah ke fitur yang ada di laki-laki. Yes, sayangnya bahkan DSM-5 atau DSM-5 yang dijadikan manual diagnosis lengkap kondisi dan keadaan mental dan neurodivergency pun masih berdasarkan gejala yang ada di laki-laki. Kalau kita yang perempuan ini jadinya gimana? Kita ngeluh nggak bisa berhenti mikir, overthinking, gampang nangis, anxiety, masalah self-esteem, dan sering banget lupa akan janji ketemuan. Kemudian sayangnya pertanda-pertanda ini tuh nggak masuk di kriteria klasik yang ada di DSM-5 untuk didiagnosis sebagai ADHD. Oleh karena itu, tentu dokter tuh nggak bisa curiga dalam perempuan punya ADHD. Salah satu highlightnya adalah ADHD bertipe inattentif alias si pelamun yang pernah aku jelasin di video sebelumnya. Dan tipe si pelamun ini memiliki tanda-tanda yang tidak kelihatan tapi ada di dalam dirinya dia sendiri. Ini nggak sebatas laki-laki atau perempuan ya, tapi yang perlu digarisbawahi adalah ADHD tipe inattentif ini diagnosisnya lebih sulit banget ketimbang yang mayoritas tipe hiperaktif impulsif atau kombinasi. Dikarenakan ADHD pada perempuan itu mayoritas tipe inattentif atau si pelamun, jadinya selalu kelihatan tenang dari luarnya, kalem, chill, tapi gejalanya semuanya ada di dalam diri. Aku kasih contoh ya. Contoh detailnya yang pertama,
time blindness atau buta waktu. Nggak bisa ngira-ngira waktu atau seringkali waktu terasa ngambang. Sering banget telat, padahal udah berusaha buru-buru semaksimal mungkin. Yang kedua itu adalah executive dysfunction atau disfungsi eksekutif. Susah banget untuk mulai kerjaan atau aktivitas tertentu, task tertentu, dan lain-lain. Kemudian kalau mau ngerjain tuh harus benar-benar direncanain sedetail senano mungkin untuk mengerjakan tugas yang benar-benar bertahap momentumnya. Ketiga, otak yang sangat berisik. Kepala rasanya kayak searching browser yang punya tab kebuka semuanya. Gak bisa di-mute, semuanya sama-sama nyala dalam waktu yang bersamaan. Seakan-akan kayak kita nggak lagi diem, tapi misalkan lagi di kantor ya, lagi lari-lari terus saat kita duduk di cubicle counter atau di sekolah. Tapi di dalam tuh otaknya lagi maraton. Sangat penting banget untuk di-highlight, bukan berarti ADHD pada perempuan tidak ada tanda hiperaktif atau impulsif. Yang kombinasi ada, yang hiperaktif impulsif pun juga ada. Tandanya tuh beda banget dari kebanyakan tanda yang umum. Misalkan perempuan ADHD ini yang hiperaktif itu terkendala untuk membaca kode atau sinyal sosial dalam bersosialisasi. Suka motong omongan orang di tengah-tengah, ataupun kalau ngobrol itu muter-muter. Jadi terlalu sering bingung untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang terakhir, terlalu sering belanja impulsif di luar budget demi mencari dopamin yang kekurangan itu. Nah, tekanan harus jadi anak perempuan yang baik dan penurut pun semakin memperparah salah diagnosisnya ADHD pada perempuan. Sebagai perempuan kita real-real aja ya. Ekspektasi sosialnya tuh tinggi banget dan gila-gilaan, ya enggak? Dan kita pun dituntut buat rapi, harus nurut, patuh, lebih dewasa, dan nggak boleh emosional sama sekali, apalagi di pekerjaan. Tekanan-tekanan ini justru yang bikin gejala ADHD di perempuan jauh lebih signifikan daripada yang terlihat di permukaannya atau di luar eksternalnya. Perempuan dengan ADHD terpaksa harus masking atau pura-pura kelihatan normal. Dan di lingkungan sosial khususnya perempuan ADHD ini terpaksa harus fitting in supaya tidak terlihat aneh atau berbeda. Perempuan ADHD biasanya berusaha jauh lebih intens. Oke, aku coba contohin ya dari pengalaman kehidupanku sendiri masking sebagai individu ADHD. Yang pertama, ini aku catat di bawah sini. Karena sering kehilangan Tupperware atau botol minum, aku akhirnya pakai bungkus makanan dari fast food yang masih bisa dipakai ulang berkali-kali. Supaya kalau hilang, aku tuh nggak bakal ngerasa rugi. Sebenarnya sedih sih kalau dilihat Amalia yang kecil sampai se-effort itu. Yang kedua, bikin 10-15 reminder dimanapun. Mau itu di HP, di laptop, di kamar, di dinding, di kamar mandi. Cuma untuk ngingetin 2 atau 3 hal simple aja. Lanjutnya, ketiga, nahan diri supaya nggak nyela percakapan. Tapi pas udah ada waktu untuk ngomong, malah lupa semuanya. Karena ditahan kayak tapi kalau nggak diomong itu hilang, lenyap gitu. Dan yang keempat, mungkin bisa kelihatan di kamera ini ya, tanganku nggak bisa diem, gerak mulu. Kaki dan tangan itu nggak bisa diem kalau lagi duduk atau lagi ngapain apapun itu, karena itu adalah sebenarnya cara tubuh ADHD untuk meregulasi dirinya sendiri. Jadi aku paksain cuma kaki aja yang boleh goyang-goyang di bawah meja. Tapi karena ini channel ADHD, aku mengizinkan diriku untuk unmasking. Iya dong, aku harus menjadi diriku yang otentik, ya nggak sih? Yang kelima atau yang terakhir, aku yakin banget pasti kalian bisa relate, yaitu prokrastinasi tugas atau kerjaan yang dianggap mudah. Tapi highlightnya bukan karena nggak mau ngerjain ya, tapi
badannya tuh stuck, kaku, nggak bisa gerak. Ada diskoneksi antara pikiran dengan badan. Pikirannya pengen ngerjain, badannya nggak bisa gerak. Dan walaupun pikiran udah overthinking, udah cemas, udah mikir kemana-mana, mau ngerjain berbagai cara, tapi kayaknya harus dipush banget gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas penyebab atau akar permasalahannya ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu sebagai perempuan ADHD, jadi si paling jago atau si master masking itu tuh capek banget. Dan karena kita justru ahlinya masking, jadi punya banyak konsekuensi mental atau emosi sebagai efek sampingnya. Kemudian kita harus ngerti dulu nih, apa sih masking itu? Nah, masking itu adalah coping mechanism biar kita kelihatan normal kayak orang lain. Contoh detail masking di perempuan ADHD adalah yang pertama, over organizing, atau mungkin di fisik luarnya kelihatan kayak individu type A yang serba detail, serba terperinci, nggak bisa fleksibel, strict, ketat, sangat overly on time. Itu sebenarnya masking loh. Nah, di sini perempuan ADHD-nya bikin planner super rapi dan detail banget. To-do list-nya warna-warni, banyak digambar-gambar, banyak stiker, cuma buat ngeyakinin diri sendiri dan orang lain kalau kita tuh sebenarnya nggak chaos atau berantakan. Masuk yang kedua, menahan bicara atau ngekip supaya nggak asbun, asal bunyi gitu. Perempuan ADHD itu sering impulsif ngomong, asal bunyi lah. Dan jadi kita tahan banget sampai akhirnya kelewat atau malah ngomong terlalu cepat atau terlalu ngebut, semuanya all at one time yang sangat banyak. Ini tuh sebenarnya namanya hiperaktivitas verbal. Kemudian kita masuk yang ketiga, latihan ngomong at least 5-10 kali di kepala nih. Kita udah latihan ngomong harus ngomong apa sebelum ketemu orang supaya nggak asal bunyi atau keceplosan. Jujur ini suatu melelahkan dan bikin capek sebagai individu ADHD ya. Kemudian ketika masking itu gagal atau topengnya mulai retak, yang keluar itu burnout, mental breakdown, atau kecemasan yang ekstrim. Yang dilihat di mata dokter tuh apa? Ya pasti depresi, mungkin karena energinya yang habis, atau anxiety disorder karena kecemasan akan takut gagal lagi. Intinya mereka tuh cuma ngelihat efek sampingnya masking ADHD pada perempuan, padahal akarnya itu tuh ADHD yang tidak terlihat. Dokter jadinya butuh waktu yang cukup lama sampai benar-benar melihat kalau akar masalahnya itu adalah disregulasi perhatian dan disfungsi eksekutif dari ADHD yang ditutup-tutupi seumur hidup perempuan tersebut. Karena itulah yang ngebawa kita ke bagian yang paling menyakitkan, yaitu mungkin kalau teman-teman di sini pernah dengar RSD atau Rejection Sensitivity Dysphoria. RSD ini bukan cuma sensitif atau baper biasa ya. RSD ini tuh beneran bisa menimbulkan rasa sakit yang kebangetan kalau dikritik, ditolak, atau merasa gagal, atau sesimpel cuma bikin kesalahan sekecil ini yang nggak penting. Rasanya tuh sakit banget, nggak cuma di emosional, tapi kadang bisa ngaruh ke fisik juga. Karena intensitasnya yang tinggi, dokter tuh sering banget menyangka perempuan ADHD tuh bipolar ataupun BPD. Padahal lagi-lagi ini disregulasi emosi yang menempel pada perempuan ADHD. Sekarang akhirnya kita masuk ke bagian yang terakhir, di mana aku mau share tips and trick yang aku lewatin dan alami sendiri sampai akhirnya aku mendapatkan diagnosa ADHD-ku yang tepat. Saranku di sini akan berfokus pada aksi dan strategi komunikasi ketika ke dokter, ke psikiater khususnya, atau tenaga medis profesional lainnya. Kunci yang pertama adalah be
bikin catatan sendiri, catatan individu yang detail, sebisa mungkin terstruktur. Kalau bisa nggak bisa nggak apa-apa, minta tolong AI aja. Tanda-tanda internal yang kamu alamin. Catatannya itu bukan cuma dalam daftar to-do list aja ya, kayak ngelis satu persatu apa yang mau diomongin, tapi harus wajib diiringin contoh konkret yang kamu alami dari kehidupan sehari-hari. Catatan ini tuh jadi self-report dan dokumentasinya kamu untuk kesadaran yang berisi tanda-tanda dan keadaan yang nggak kelihatan, khususnya untuk tipe inatentif, adik-adik inatentif atau si pelamun. Jadi jangan cuma ditulis yang eksternal atau di luarnya yang kelihatan aja ya. Contohnya, ketika kamu udah di ruang psikiater, make sure kamu nggak cuma ngomong, saya nggak bisa fokus dok, saya susah fokus dok, saya susah memulai pekerjaan dok. Nah, kamu harus jelasin dari self-report yang sudah kamu buat, isinya gejala yang kelihatan maupun nggak kelihatan. Jelasin rasanya gimana, kelihatan di kehidupan sehari-harinya seperti apa, contohnya gimana, dan lain-lain. Misalkan ya, catat gimana kamu ngerasa buta terhadap waktu atau time blindness, di mana kamu ngerasa waktu seperti ngawang padahal kamu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bersiap-siap on time dan berangkat on time, dan gimana rasa susahnya kamu untuk nge-switch, mengganti pekerjaan yang sudah selesai dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Catatan ini tuh bakal jadi bukti yang kuat banget dan valid, konkret juga untuk dokter psikiater ini menganalisa kamu lebih tepat. Sekarang aku mau masuk ke tips and trick yang kedua, yaitu pakai bahasa yang langsung nembak ke dokter atau psikiater kamu. Wajib banget pakai istilah deskriptif dan komunikatif yang penting, kayak saya curiga dok punya adik-adik tipe inatentif karena kesulitan berfungsi dalam menyelesaikan tugas, memulai tugas, atau menghentikan tugas gitu. Dan saya juga mengalami kendala untuk berpindah dari satu tugas ke yang lainnya gitu. Nah, tapi ada tapinya, harus dijelasin dengan contoh detailnya yang kamu alami sendiri dalam kehidupan sehari-hari, supaya kamu enggak self-diagnose. Gunakan istilah seperti masking ADHD atau mungkin pura-pura terlihat normal, lelah menjadi normal ngikutin orang lain, dan lain-lain. Di sini untuk menjelaskan kenapa kamu tuh di luar kelihatannya nggak bermasalah atau biasa-biasa aja gitu. Dan contohnya, kalau ini dari pengalamanku sendiri ya, saya kelihatan tenang karena saya masking nih di kantor dengan banyak alarm dan timer untuk kerja. Saya pakai timer Pomodoro, pakai timer ABCDEFG, tapi sesampainya saya pulang ke rumah, rasanya benar-benar kecapean maksimal sampai udah mentok, rasanya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kayak nggak bisa masak lagi, udah nggak bisa mandi dan lain-lain. Lelah yang sangat tidak bisa dideskripsikan. Itu contohku sendiri ya. Ini yang bikin akhirnya dokter kayak, oh kayak gitu, oh iya, oke, kelihatan gitu. Jadi psikiaternya mulai ngeh nih, supaya membantu dokternya juga mengarahkan ke diagnosis yang jauh lebih tepat untuk kamu. Tips and trick yang terakhir, tapi justru yang paling penting, kamu harus punya mindset bahwa, ingat ya, diagnosa itu bukan akhir dari kesulitan, tapi justru awal dari pemahaman dan solusi kamu terhadap diri kamu sendiri untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita tuh udah tahu, udah ngerti, kita bisa nerima otak kita dengan apa adanya. Kemudian mencari metode berfungsi yang jauh lebih tepat sesuai dengan cara otak kamu bekerja. Dengan demikian, kamu akan mendapatkan treatment yang tepat dan bisa ngembangin strategi yang baik dan benar
Kamu yang penting banget nih ditanemin ke pikiran kamu dan mindset kamu adalah kamu itu bukan gagal, kamu bukan rusak, kamu nggak sakit, kamu nggak salah. Kamu cuma punya otak yang berbeda operating systemnya seperti komputer daripada orang-orang secara umum. Artinya, kamu cuma punya otak yang butuh panduan manual yang baru sesuai dengan cara kerja otak kamu. Oke? Aku percaya banget dan yakin video ini telah memberikan kamu validasi dan petunjuk yang kamu butuhin. Diagnosa ADHD di perempuan itu memang cukup challenging, tapi kamu lebih kuat dari itu. Aku tahu kamu pasti bisa. Aku percaya banget, pasti setelah diagnosa, kamu akan merasa lega dan kamu harus tahu kalau kamu itu nggak sendiri ya. Kita sama-sama di channel ADHD Bunny Hall ini bertumbuh sesuai dengan proses dan berfungsi otaknya kita. Oke? Kalau video ini membuat kamu merasa tervalidasi dan terlihat, like and share ke temanmu juga ya yang lagi struggling. Jangan lupa komen di video di bawah ini rekomendasi topik apa yang harus aku angkat dan apa yang harus aku bawa. Aku akan berusaha untuk riset semaksimal mungkin dan deliver konten tentang ADHD semaksimal mungkin ke kamu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan apa yang ingin kamu ketahui. Oke? Jangan lupa untuk subscribe ADHD Bunny Hall channel ini untuk cara berfungsi sesuai otak ADHD kamu, bukan melawannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!